Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurahmadi Dharma Rezeki Pramudia dari kelas 8A nomor absen 9. Di sini saya akan menceritakan tentang konflik-konflik dan integrasi yang ada di Indonesia dan yang benar-benar terjadi di Indonesia. Yang pertama, konflik Sampit 2001. Konflik ini terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah, antara suku Dayak dan Madura. Penyebab utama konflik adalah persaingan ekonomi dan perebutan lahan, diperburuk oleh ketegangan sosial yang sudah lama terjadi. Bentrokan ini menyebabkan lebih dari 400 orang meninggal dan 108.000 orang mengungsi. Yang kedua, kerusuhan Ambon 1999 sampai 2002. Bermula dari pertikaian kecil antara dua kelompok pemuda yang kemudian berkembang menjadi konflik bernuansa agama di Ambon, Maluku. Konflik ini menyebabkan sekitar 9.000 orang meninggal dan 70.000 orang mengungsi serta merusak ribuan rumah dan tempat ibadah. Dan yang ketiga, perjanjian Helsinki 2005. Setelah puluhan tahun konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia, perjanjian ini mengakhiri konflik dan mengintegrasikan Aceh kembali ke NKRI. Dengan status otonomi khusus, perjanjian ini juga membuka jalan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Aceh. Yang keempat, integrasi Papua ke Indonesia 1969. Melalui proses penentuan pendapat rakyat atau PPRA, Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia. Meskipun demikian, hingga kini masih ada perdebatan terkait prosesnya dan beberapa kelompok yang masih menginginkan referendum ulang. Yang kelima, konflik Poso 1998 sampai 2007. Konflik bernuansa agama terjadi di Poso, Sulawesi Tengah antara kelompok Muslim dan Kristen. Peristiwa ini memuncak dalam aksi kekerasan, pembunuhan massal, dan serangan bersenjata. Akhirnya, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan damai dengan program deradikalisasi dan pembangunan ekonomi. Yang keenam, rekonsiliasi konflik Jakarta 1998. Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta terjadi akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah Orde Baru. Peristiwa ini menyebabkan ratusan korban jiwa, terutama dari etnis Tionghoa. Setelah reformasi, integrasi kembali terjadi melalui kebijakan anti-diskriminasi dan partisipasi politik yang lebih inklusif. Yang ketujuh, integrasi Timor Timur 1976 sampai 1999. Timor Timur atau sekarang disebut dengan Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia setelah lepas dari Portugal. Namun referendum 1999 mengakhiri integrasi ini dan Timor Timur merdeka setelah konflik panjang dan intervensi PBB. Yang kedelapan, rekonsiliasi pasca kerusuhan 1998. Setelah reformasi, berbagai upaya dilakukan untuk mengintegrasikan kembali kelompok yang terdampak kerusuhan, terutama etnis Tionghoa. Kebijakan anti-diskriminasi dan perbaikan hukum menjadi langkah utama dalam rekonsiliasi ini. Yang kesembilan, otonomi khusus Papua 2001 sampai sekarang. Untuk meredam ketegangan, pemerintah memberikan status otonomi khusus, memberikan mereka hak khusus dalam politik dan ekonomi. Meski masih ada konflik, langkah ini menjadi salah satu cara integrasi Papua dalam
NKRI untuk sekarang. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Antuk Ramasanti. Om Santi 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 Om.